Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Marita. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan penanaman modal. Bentuk investasi ada ekonomi makro, ada pengeluaran atau pembelanjaan, ada membeli barang-barang, bangunan, peralatan, inventaris, ada menambahkan kemampuan produksi barang atau jasa, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat investasi publik, ada penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya, ada aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi, pembelian surat berharga, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya. Lalu selanjutnya ada bentuk investasi. Ada saham. Saham itu tuh kepemilikan perusahaan, terus ada dividen, pembagian keuntungan, ada biasa sama preferen. Lalu selanjutnya ada surat utang atau obligasi, pembayaran pokok hutang ditambah bunga dan kupon. Ada pembagiannya dua, secured bond sama unsecured bond. Lalu ada investasi langsung seperti tanah, jalan, jembatan, bandara. Lalu ada investasi tidak langsung, SDM. Lalu jangka waktu investasi. Jangka pendek 3-12 bulan, contohnya saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain-lain. Lalu ada jangka panjang, lebih besar dari 12 bulan, non-permanen, diperjualbelikan seperti BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, deposito, jangka panjang. Lalu ada permanen, berkelanjutan, contohnya penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Lalu ada sektor investasi di pemerintah, diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 5 Ayat 2. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ada PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. Lalu di swasta nasional ada PMTN, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ada PMA, Investment Portfolio, obligasi, saham, seperti bank, asuransi, perusahaan investasi, yayasan, pensiun, dan lain-lain. Ada investment asing langsung, aset nyata, pabrik, barang, modal, tanah, atau produksi. Investasi pemerintah. Sumber investasi pemerintah ada APBN, ada imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, sumber lain yang sah. Kategorinya ada investasi sosial, terus ada untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, untuk layanan publik, untuk menciptakan retur, untuk menciptakan bisnis baru, untuk menciptakan penghematan operasional. Lalu ada investasi pemerintah, belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi, dan jaringan, sehingga modal fisik lainnya. Pengelolaan investasi pemerintah, ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan atau pertanggungjawaban, ada pengawasan, ada divestasi. Lalu aspek kelayakan investasi pemerintah, ada aspek teknik, aspek sosial dan budaya, ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Lalu faktor pengaruh investasi pemerintah ada 3. Yang pertama tingkat inflasi, lalu resiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir capital returning. Lalu evaluasi investasi pemerintah. Langkah utama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, pilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Langkah alternatifnya ada penilaian investasi tradisional, terus payback periode, aliran kas didiskontokan, atau NPV atau YR.
Operator investasi pemerintah operasional. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya. Yang kedua, mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP, lalu melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah, lalu ada penempatan dana atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi pemerintah, lalu berikutnya ada melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi pemerintah, lalu ada melaksanakan divestasi atas investasi pemerintah. Jenis dan sifat risiko. Jenisnya ada risiko yang dapat diasuransikan, insurance risk jika predictable, measurable by change, menyeluruh di semua wilayah. Terus risiko yang tidak dapat diasuransikan, risiko investasi swasta, ada untung, balik modal, rugi. Risiko investasi publik, tidak dapat memenuhi kebutuhan publik, pemborosan keuangan negara. Manajemen risiko investasi. Risiko itu dapat terjadi dan tidak selalu dapat dihindari, tapi dapat diantisipasi dengan pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada 4: menghadapi risiko, terus mengurangi risiko, lalu bersiap menghadapi risiko, dan mengasuransikan risiko. 4 fase manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, cari sumber, spesifikasi, dan subkategori risiko. Terus yang kedua, analisis dan penilaian risiko, estimasi dan penentuan dampak risiko. Lalu yang ketiga ada reaksi terhadap risiko, metode untuk menghindari apa yang tepat untuk dilakukan. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan pengendalian risiko. Sekian pembahasan tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat pada pertemuan 4 dan 5. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.